Seperti bunga yang terus mekar di musim semi, industri kecantikan di Indonesia terus bertumbuh meski di tengah berbagai tantangan. Tahun 2024 menjadi panggung bagi sektor ini untuk menunjukkan kilauannya berkat inovasi dan tren yang semakin dinamis. Dari inovasi produk lokal, perawatan kecantikan, pengaruh besar platform digital, hingga kampanye berkelanjutan, industri ini terus berkembang dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di tanah air. Dalam 3 tahun terakhir, industri kosmetik mencatat pertumbuhan pesat yang didorong oleh inovasi serta peningkatan konsumsi. Peluang besar masih terbuka lebar dengan menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan memaksimalkan pemanfaatan bahan baku lokal yang belum sepenuhnya terolah. Pertumbuhan fenomenal ini terlihat dari jumlah industri kosmetik yang meningkat 21,9% dari 913 perusahaan pada 2022 menjadi 1.039 perusahaan di pertengahan 2023. Dalam 5 tahun ke depan, industri kecantikan di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,35% per tahun. Pendapatan sektor kosmetik Indonesia juga menunjukkan performa yang menjanjikan. Pada tahun 2023, pendapatan tercatat mencapai 8,09 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan meningkat menjadi 9,17 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Dengan momentum ini, industri kecantikan Indonesia diprediksi akan terus berkilau sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif yang paling menjanjikan. Industri kecantikan ini adalah industri yang menunjang gaya hidup sekarang. Dan tentunya ini sangat tergantung kepada inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri kosmetik yang ada di Indonesia. Dari data yang ada, selama 3 tahun terakhir, industri kosmetik ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, itu pertumbuhannya sudah sebesar 43,11%. 43,11%. Ya, di tahun 2020 perusahaan industri kosmetik itu hanya sekitar 726. Saat ini sudah mencapai 1039 di tahun 2023. Ini tentu sesuatu hal yang harus kita syukuri, dalam arti di tengah pandemi, di tengah industri mulai bergerak lagi secara normal setelah pandemi kemarin, ternyata industri kosmetik tetap menunjukkan performance yang konsisten, bahkan cenderung naik, dan itu juga bisa dibuktikan dengan naiknya pendapatan. Di tahun 2020 itu pendapatan itu adalah sekitar 6 miliar US dollar, akan tetapi di tahun 2023 ini mencapai 8,09 miliar US dollar. Wow. Ya, ini cukup besar kenaikannya, dan tentu ini akan selalu kita pastikan untuk industri kosmetik selalu tumbuh seiring dengan semakin tingginya demand masyarakat terkait kosmetik itu sendiri. Di sisi lain, meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, industri kecantikan saat ini juga menghadapi tantangan seperti banyaknya pesaing baru yang mulai menghiasi pasar tanah air. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut pelaku industri untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan kompetitif. Sebenarnya kalau industri kecantikan sendiri itu perkembangannya sebagaimana kita tahu sangat pesat, khususnya di 2022 sampai 2024 ini. Namun memang masih, kalau misalnya saya boleh bilang, kalau 2024 ini ada struggle-nya karena pesaingnya semakin banyak. Jadi selain tadi daya beli yang menurun juga, player-nya udah semakin banyak karena barrier to entry-nya juga lebih mudah gitu ya. Didorong oleh peningkatan minat terhadap produk skincare dan perawatan berbasis bahan alami, tren clean beauty yang menekankan pada produk ramah lingkungan dan tanpa bahan kimia berbahaya mendominasi pasar. Selain itu, teknologi kecantikan juga semakin maju, perangkat berbasis kecerdasan buatan seperti alat analisis kulit dan aplikasi personalisasi produk perawatan wajah menarik perhatian konsumen muda. Klinik kecantikan yang menawarkan perawatan seperti filler, botox, dan teknologi laser pun terus berkembang menargetkan pasar menengah ke atas.
dokter-dokter yang ada di Indonesia sekarang memang juga sudah sangat skillful, mereka sangat terlatih juga, dan saya juga, kan saya sebagai pendidik ya, mendidik dokter-dokter juga, mereka juga terdidik untuk memiliki mata yang tajam, analisa yang tajam. Ketika mereka melihat muka pasien, mereka tahu, oh masalahnya di sini, problem yang harus di-solving seperti ini, treatment yang pas untuk para pasien seperti ini. Dan kita tahu teknologinya juga udah sangat mumpuni gitu, jadi baik-baik alatnya, kemudian juga teknologi seperti filler, botox, dan lain-lain gitu. Obat-obatnya, serum mesonya, semua juga udah kita memakai yang international standard gitu. Jadi sebetulnya hasilnya juga sangat baik. Indonesia tengah menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari melemahnya daya beli yang ditandai dengan indeks keyakinan konsumen yang sempat mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, hingga kontraksi PMI manufaktur yang juga mengalami kontraksi selama 5 bulan beruntun. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri kecantikan. Meski demikian, harapan pertumbuhan masih terbuka lebar, didukung oleh besarnya potensi pasar di tanah air. Akhir-akhir ini, mulai di tahun 2023, sudah mulai ada daya beli masyarakat yang lebih baik lagi, walaupun memang ada penurunan, kita tahu ya, ada ekonomi global yang melemah dan lain sebagainya macam. Tapi menurut saya di industri kecantikan ini sudah mulai bangkit lagi, terutama di kuartal ketiga ini. Tak hanya itu, industri retail saat ini tengah menghadapi tekanan yang signifikan termasuk di sektor kecantikan. Avo sebagai pemain yang berada di posisi tengah dengan menyasar kalangan atas hingga menengah ke bawah, turut merasakan tantangan serupa. Salah satu faktor utama adalah penurunan daya beli masyarakat yang kini lebih memprioritaskan produk dengan affordability atau harga yang lebih terjangkau. Kondisi ini diperburuk oleh kenaikan nilai dolar serta tantangan dalam rantai pasok atau supply chain yang turut mempengaruhi harga jual produk. Meski produk skincare selalu memiliki peminat dari waktu ke waktu, tren belanja masyarakat menunjukkan penurunan seiring dengan tekanan ekonomi yang ada. Hal ini mendorong Avo untuk beradaptasi dengan menyediakan produk berkualitas namun tetap terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumen di tengah tantangan ekonomi yang semakin nyata. Retail sekarang menunjukkan pastinya ada tekanan, apalagi kalau dari Avo segmen itu ada di tengah, yang mana ada tekanan dari atas maupun dari posisi yang di bawah gitu. Jadi mereka posisinya cukup riskan. Nah, kalau dari Avo sebenarnya melihat ini sebagai ya ada tantangan, ada. Karena konsumen lebih mencari affordability. Secara harga, mereka ekspektasi dengan produk yang sama harganya lebih murah. Di saat yang sama kita semua tahu volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar juga cukup naik turun. Kemudian dari sisi supply chain eskalasi di Middle East itu juga berefek ke rantai pasok. Itu kan otomatis secara harga itu pastinya akan lebih naik. Tapi ekspektasi dari market harga lebih turun. Nah, itu yang membuat sebenarnya dari demand itu selalu akan lebih besar. Karena industri ini atau produk-produk di skincare, make up itu selalu diminati dari waktu ke waktu. Sayangnya spending atau disposable income yang akan dihabiskan itu makin kesini makin turun gitu. Maka yang dibutuhkan masyarakat adalah affordability dari produk yang tetap berkualitas tinggi. Di samping itu, September 2024 lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, serta beberapa instansi lain menindak kosmetik impor ilegal. Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan 970 item, sejumlah 415,35 pieces, dengan nilai keekonomian sejumlah 11,446 miliar rupiah. Terhadap produk kosmetik impor ilegal yang telah diamankan akan dilakukan pemusnahan sesuai dengan aturan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal. Hasilnya, ratusan kosmetik ilegal diamankan dengan nilai mencapai belasan miliar rupiah. Produk-produk tersebut tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pusat-pusat perdagangan di kota besar hingga pasar tradisional di daerah. Kosmetik ilegal ini umumnya tidak memiliki izin edar dari BPOM dan kerap kali mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, serta pewarna tekstil yang dapat membahayakan kesehatan kulit. Produk kosmetik impor ilegal berhasil diamankan sebagai berbagai wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua berjumlah 45 kasus.
Produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamelia, Brilliant, dan Balemeta. Produk ilegal ini merupakan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Jadi kami juga sudah melakukan pengecekan di laboratorium dan sebagian besar produk berasal dari Tiongkok atau China, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia. Merek produk ilegal tersebut antara lain Lamelia, Brilliant, dan Balemeta. Kenapa perlu kami jelaskan ini? Supaya masyarakat tahu ini belum terregistrasi di tempat kami, di Badan POM. Klaim seperti memutihkan dalam 1 hari atau anti-aging instan seringkali menyesatkan konsumen. BPOM juga terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengedukasi masyarakat dan menindak pelaku bisnis yang melanggar aturan. Kasus overclaim menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk kecantikan. Jangan hanya tergiur janji instan, tetapi memperhatikan keamanan dan izin edar dari produk yang digunakan. Karena kecantikan sejati tidak hanya tentang hasil cepat, tetapi juga tentang menjaga kesehatan kulit untuk jangka panjang. Dengan tren yang terus berputar bak roda, zaman dan potensi yang sebesar samudra, tahun 2025 diharapkan menjadi panggung baru bagi lahirnya lebih banyak inovasi dan kolaborasi di sektor kecantikan. Meski badai tantangan kerap berhembus, industri ini bagaikan bunga yang tak henti merekah, penuh optimisme untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu pilar utama ekonomi kreatif di Indonesia. Karena di balik setiap kilo kecantikan tersimpan mimpi besar untuk menyentuh masa depan yang lebih cerah dan berdaya.